Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk istiqomah ya dalam mempelajari Islam, terutama Al-Quran, karena memang kita sepakati bersama bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita semua, yang tentunya tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga berusaha untuk menggali di dalamnya ya, mempelajari, mentafakkur apa-apa yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran yang mudah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar fikih ya, fikih tohroh ya kemarin. Kita lanjut dengan kajian tafsir Quran. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwasanya ketika kita mengenal Al-Quran tentunya tidak hanya sebatas membacanya, membaca sesuai dengan tartil, waratilil Qur'ana tartila, tetapi kita lebih melangkah lebih selain membaca sesuai dengan tartil waratilil Qur'ana tartila, tapi juga kita mencoba memahami ya, menggali apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita baca. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama mempelajari tafsir surat An-Nas ya. Kenapa kita perlu mengkaji Al-Quran ya? Kita sudah baca yang sudah bagus sesuai dengan tajwid ya. Kita lanjut dengan memahami Al-Quran ya. Memahami Al-Quran, mendalami ya apa-apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran. Karena tadi agar kita menjadikan Al-Quran itu selain sebagai hujah atau manhaj atau jalan, tapi juga sebagai fikroh. Jadi kita dengan mempelajari Al-Quran ya, mendalami atau mengkaji Al-Quran, diharapkan kita mempunyai fikrohnya Al-Quran, cara pola pikirnya Al-Quran gitu. Dalam kita berpikir itu adalah dasarnya adalah Al-Quran ya. Jadi fikroh melahirkan atau mengharapkan dengan kita mengkaji Al-Quran, kita mengharapkan punya fikroh Al-Quran ya. Jadi selain dijadikan sebagai manhaj hidup atau jalan hidup, pegangan hidup, tapi juga sebagai fikroh ya, punya fikroh Al-Quran. Juga dengan kita mempelajari Al-Quran ya, memahami Al-Quran, kita diharapkan menjadikan ruh. Jadi Al-Quran itu jadikan ruh dalam kehidupan kita. Ruh inilah akan melahirkan keimanan ya, dan keimanan inilah yang kita jadikan modal dalam menghadapi ujian-ujian hidup, godaan-godaan hidup, tantangan hidup ya. Karena tantangan hidup ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan ya. Yang nggak kelihatan syaiton ya kan, nanti yang kita bahas di surat Anas nanti ya. Yang kelihatan ya fitnah manusia, kezoliman, fitnah manusia kan. Terus apalagi juga rasa malas, futur ya kan, rasa mulus futur ya. Ketika Rasulullah sampaikan ya di sana, satu hadis sama Rasulullah, al imanu yazid wa yanqus, iman itu naik turun ya. Yazid bi taati ya, naik karena ketaatan, wa yanqus bil maksiati, turun karena maksiat. Nah, inilah perlunya kita terus berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita keimanannya itu dalam keadaan stabil ya, nggak turun ya, minimal naik terus gitu ya. Nah, kita lanjut masuk ke dalam pelajaran tafsir ya, tafsir surat An-Nas ya. Saya sampaikan ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi surat An-Nas, An-Nas itu artinya manusia. Surat yang ke-114 ya, terdiri dari 6 ayat. Nah, menurut beberapa sumber ya, seperti dari Hasan Atto ya, terus Ikrimah ya, dan dari Jabir, ini mengatakan bahwa surat An-Nas itu termasuk Makkiyah ya, tergolong Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah ya. Tetapi berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah, itu menurut Abbas dan Qatadah itu termasuk Madaniyah ya. Tapi kalau menurut Hasan Atto dan Ikrimah dari Jabir itu
menyampaikan bahwa surat An-Nas itu adalah termasuk makiyah gitu ya. Jadi masing-masing ada hujahnya, ada dalilnya. Ya. Nah, ada asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul itu sebab diturunkannya surat ya. Sebab diturunkannya surat An-Nas adalah ini yang mengatakan surat An-Nas itu diturunkan di Madinah ya. Itu ada seorang Yahudi namanya Lubaid bin A'som ya. Orang Yahudi ini ada pembantu Rasulullah yang suka bantuin Rasulullah, itu anak kecil ya, maksudnya masih muda lah ya. Nah itu ternyata sering mengadakan pertemuan rahasia dengan orang Yahudi tadi, Lubaid bin A'som ya. Nah ternyata Lubaid bin A'som ini pesan sama yang suka bantu Rasulullah ya untuk mengumpulkan rambut ya, rontokan rambut Rasul. Ketika Rasul nyisir, rambutnya rontok, dikumpulin. Nah rontokan rambut itulah diberikan kepada Lubaid bin A'som ya, dengan beberapa gigi sisir ya, yang oleh Lubaid bin A'som itu dibungkus di pelapah, diikatkan di pelapah kurma ya, di pelapah kurma ya, diikat sebanyak 7 ikatan dan diletakkan di sumur tua yang tidak terpakai, yang sudah tidak ada airnya, di bawah batu itu. Nah ketika itu Rasulullah selama kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan itu dalam keadaan lemah ya, tidak sadar normal gitu kan. Akhirnya Allah utus malaikat ya, yang dengan perantara malaikat tadi diketahui bahwasanya Rasul itu memang sedang disihir ya oleh Lubaid bin A'som ini, orang Yahudi gitu ya. Akhirnya Siti Aisyah setelah dapat kabar dari malaikat, maka Siti Aisyah menyuruh ya sahabat untuk mengambil barang yang dimaksud itu ya untuk diambil. Nah ditemukan di sumur yang tua tadi ya, sudah tidak berair, di bawah batu itu. Hanya setiap dibacakan ayat surat An-Nas ya, sampai surat An-Nas dan Al-Falaq ya, itu dibacakan, maka satu ayat satu lepas ya, sampai 11 ikatan itu lepas ya. Rambutnya itu yang ikatannya, itu ikatan-ikatannya ya. Jadi qul a'udzu birabbin nas lepas satu, malikin nas lepas sampai lepas semua ikatan, ke 11 ikatan itu. Yaitu asbabul nuzul ya, turunnya surat An-Nas ya. Makanya surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebut surat Al-Mu'awwidzatain ya. Disebut surat Al-Mu'awwidzatain, artinya 2 surat yang menuntun ya pembacanya menuju tempat perlindungan ya. Jadi isi ya perintah dari surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu mengajak ya yang membaca kita manusia itu berlindung kepada Allah gitu. Nah itu turunnya asbabun nuzul dari surat An-Nas ya, versi dari Al-Falaq ya. Ya Al-Falaq. Nah itu versi atau riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah ya, itu yang diturunkan di Madinah ya. Nah kita masuk ke dalam surat An-Nas ya, bahasan surat An-Nas ya. Di sini yuk kita baca dulu 1 sampai 6 ayat ya. Kita baca dengan tartil. Udah ketemu surat An-Nas ya. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahi